Ayo ayah, kita masukin ke mobilku. Guys, kita baru aja beli tank ini dari orang yang bilang dia sudah nggak mau lagi. Dan katanya di dalamnya ada kura-kura hidup. Tapi aku belum melihat apapun di sana. Ya, kita harus buru-buru bawa ini pulang. Ya, tunggu. Kayaknya aku lihat sesuatu di dalam sana. Ayah lihat gak? Dan setelah dilihat lebih dekat, kamu bisa lihat kura-kuranya ada di situ, lagi santai di bawah sepotong kayu. Jadi kita buka tutupnya buat ngeluarin dia. Kura-kuranya ada di sini. Tunggu, apa kita keluarkan dulu sampai pulang? Kita nggak punya tempat lain, kita simpan dulu aja di situ. Ya, aku rasa maksudnya kita nggak terlalu jauh dari rumah juga. Dia kelihatan baik-baik aja. Nah, itu dia kawan. Aku tutupin lagi ya. Sesampainya di rumah, aku cari-cari sebentar sampai nemu kura-kuranya lagi. Dan kelihatannya dia masih sehat. Jadi ku keluarkan dia untuk lihat lebih dekat. Ini spesies apa ya? Aku rasa aku belum pernah lihat yang beginian, ada orange-nya gitu. Tunggu, aku masukin dulu ke tank sementaraku. Aku punya ide untuk cari tahu spesies apa dia. Jadi aku buka aplikasi AI di HP-ku, foto kura-kuranya, terus tanya ini spesies apa. Dan jawabannya adalah kura-kura kayu Amerika Tengah. Bahkan kasih beberapa fakta tentang dia. Tapi di paling bawah ada tulisan bahwa dia punya kemampuan spesial, yaitu menghentak-hentakan kakinya ke tanah biar cacing naik ke permukaan. Tunggu, itu keren banget. Aku 100% bakal tes itu nanti di video ini. Dan lihat, katanya dia butuh pengaturan 50% air, 50% darat. Jadi kurasa aku akan mengubah tank ini menjadi seperti itu. Tentu saja, aku harus buang air kotornya dulu, terus keluarin semua dekorasi sampah dan pasir dari pemilik sebelumnya. Oke, ini jauh lebih bagus. Sekarang aku mulai dengan memasukkan background batu besar ini. Jadi, pemilik sebelumnya kasih ini gratis, katanya cocok banget. Dan dia benar, karena seperti yang kamu lihat, aku bisa bungkus semua sisi kandang dan pas banget. Jadi aku bisa semprot mereka semua biar nempel. Terus lanjut dengan tema batunya. Aku ambil beberapa batu ini dan susun di seluruh bagian kandang. Ini bakal memisahkan area darat dan air di sini. Karena airnya bakal di sisi depan, kita pakai busa semprot lagi buat nutup semua lubang kecil dan celah di antara batu-batu itu. Sebelum busanya kering, aku tutup dengan batu kecil dan kerikil biar nutupin busa yang kelihatan. Dan karena tank ini menggabungkan air sama darat, cara terbaik melambangkannya adalah membuat air terjun yang jalan. Yang kurasa akan kulakukan di sini. Iya, kamu gak salah dengar. Jadi aku mulai numpuk batu di pojok ini karena ini bakal jadi bukit tempat air terjun mengalir. Kamu mungkin ngira bikin air terjun yang bekerja itu ribet, tapi sebenarnya yang kamu butuhkan cuma pompa air kecil ini. Intinya kamu taruh pompa di pojok belakang, terus kelilingi ruang ekstra di sekitarnya dengan dakron. Jadi air terjunnya bisa sekaligus jadi filter buat jaga air tetap bersih. Terus aku pasang selang dari pompa naik ke samping bukit, biar ujungnya cuma sedikit nongol di atas batu. Nah, aku pernah coba bikin air terjun di video sekitar setahun lalu, dan mari kita bilang pertama kali nggak berjalan lancar. Semoga kali ini nggak gitu. Aku benar-benar berharap aku pasang pompa ini dengan benar. Ayo kita isi air biar kita bisa tes air terjunnya. Jadi kulakukan itu, colok pompa dan nunggu dia nyala. Kenapa nggak ada apa-apa? Harusnya jalan weh. Apa rusak ya? Oh, tadi sempat jalan sebentar. Tunggu, apa? Oh, jalan lagi. Oke, iya maksudku ini udah bekerja. Airnya naik dari bawah ke atas. Ya cuma agak muncrat kemana-mana termasuk ke aku sih. Bentar, aku matiin dulu. Untungnya aku bisa ubah setting di pompa air biar gak terlalu kencang. Jadi sekarang jauh lebih tenang dan jadi air terjun yang indah mengalir. Akhirnya aku lem sedikit batu di atas pompa biar nutupin, terus buang air kotornya. Syukurlah air terjunnya berhasil jalan. Sekarang waktunya selesaikan lantai dan dekorasi di sini. Pertama-tama aku mau isi area darat dengan bola leka tanah liat ini. Kamu lihat dua bagiannya sudah mulai terpisah sama batu. Tapi kalau ada air bocor, leka ini bakal menyerapnya. Jadi area daratnya tetap kering. Selanjutnya aku potong kasa nyamuk sesuai ukuran area darat, terus taruh substrat tanah di atasnya. Tapi area darat ini kelihatan agak membosankan, jadi kita masukin dasar-dasarnya dulu seperti batu kecil dan kayu. Terus kita tambahin lumut fern ini biar tambah warna. Ini lumut hidup yang belum pernah aku pakai, dan katanya kalau disemprot dia bakal tumbuh cepat banget. Jadi dalam hitungan beberapa hari seluruh kandang ini bakal ketutup oleh lumut. Kelihatannya bakal keren. Dan terakhir aku pasang banyak cabang di dinding buat nutupin bagian kosong di atas. Oke, area darat sekarang sudah selesai semua. Favoritku adalah area kecil yang aku buat di bawah air terjun. Kamu lihat nyaman banget di situ. Dan kura-kura bakal bisa bikin markas di sana. Sekarang giliran area air. Ini lebih simpel karena kita tinggal tuang pasir. Dan sambil masukin banyak pasir, aku taruh kerikil di pinggir batu biar tekstur batunya menyatu ke tekstur pasir. Dan yang terakhir, kita nggak boleh lupa, lebih banyak batu lagi baby. Ya intinya seluruh dasar sungai ini terbuat dari pasir dan batu, simpel banget. Oke, dasar tanknya sekarang sudah selesai. Setelah diisi air, kelihatannya jauh lebih bagus lagi. Apalagi dengan air terjun yang indah mengalir. Kalau kamu penggemar tera hijau, kamu pasti sudah tahu langkah selanjutnya. Kita beli tanaman baby. Pertama, aku ke Walmart, jelaslah. Untungnya mereka baru restock bagian tanaman darat, jadi aku bisa dapat harga bagus. Tapi aku juga butuh tanaman air yang cuma bisa dibeli di toko hewan, jadi aku beli beberapa juga.
Setelah pulang, aku keluarin semua tanaman dan pasang sebagian di area darat. Kebanyakan tanaman kecil buat nambah kehijauan. Tapi di bagian air, aku pasang semua